Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verga Delasiana dengan NIM 2304580. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan religius pendidikan yang diampu oleh Ibu Primanita Solihah Rosmana, MPD. Pengertian agama. Agama dalam bahasa Sanskerta artinya tidak dan gama artinya kacau, adalah kebutuhan manusia paling esensial yang bersifat universal. Sedangkan religi berasal dari bahasa Latin. Asalnya religere artinya mengumpulkan dan membaca. Jadi, agama merupakan cara-cara mengabdi kepada Tuhan. Maksudnya adalah mengikat diri pada kekuatan gaib yang suci, yakni Tuhan, yang diyakini sebagai kekuatan yang menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia. Pengertian agama menurut para ahli. Yang pertama ada Sultan Takdir Ali Syahbana yang mengemukakan bahwa agama merupakan sistem kelakuan dan perhubungan manusia dengan rahasia kekuasaan dan keajaiban yang tak terhingga luasnya. Yang kedua, ada Sidi Ghazalba yang menyatakan bahwa religi atau agama adalah kecenderungan rohani manusia yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang terakhir, hakikat dari semuanya itu. Yang ketiga, ada Harun Nasution menjelaskan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan yang gaib. Menurut Al-Syahrastani, agama adalah kekuatan dan kepatuhan yang terkadang bisa diartikan sebagai pembalasan dan perhitungan atau amal perbuatan di akhirat. Agama memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki Tuhan atau sesuatu yang disembah. Yang kedua, memiliki kitab atau tuntunan hidup. Yang ketiga, memiliki pemuka agama. Yang keempat, adanya ritual. Dan yang kelima, adanya kegiatan yang disembahkan. Pengaruh agama bagi manusia. Yang pertama, ada kelemahan dan kekurangan manusia. Manusia dalam pandangan agama diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama memotivasi manusia untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam agama yang mereka anut. Yang kedua, latar belakang sifat manusia. Fitrah adalah potensi bawaan dalam diri manusia yang hadir sejak lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Manusia memiliki berbagai potensi, tetapi beberapa potensi yang paling penting termasuk agama, jiwa, kebijaksanaan, dan harga diri. Yang ketiga, tantangan manusia dalam kehidupan. Manusia senantiasa menghadapi berbagai tantangan yang bervariasi, termasuk tantangan dari dalam diri atau internal seperti dorongan atau godaan, dan juga dari luar atau eksternal, dalam bentuk upaya teknis yang sengaja dilakukan untuk menjauhkan manusia dari hubungannya dengan Tuhan. Pengaruh agama bagi pendidikan. Mengadakan pendidikan agama bagi peserta didik dalam lembaga pendidikan adalah satu fungsinya ialah membentuk jiwa yang religius sehingga apapun yang mereka lakukan berorientasi pada ajaran agama. Tujuan pendidikan agama yang lebih rinci menurut Agus Maymun, Abdul Mukti Basri, dan Hasanuddin yang dikemukakan pada 2003, yaitu yang pertama menanamkan nilai-nilai untuk menangkis pengaruh nilai-nilai negatif atau cenderung negatif akibat arus globalisasi. Yang kedua, memerangi kecenderungan materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Yang ketiga, menanamkan pemahaman dan penghayatan nilai keadilan. Yang keempat, menanamkan etos kerja yang mantap sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja dan realitas sosial. Selanjutnya ada pengertian landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi dasar yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Tujuan dari landasan religius dalam pendidikan adalah agar semua proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai manfaat dan makna hakiki.
Menurut Umar Tirta Raharja dan Lassulo menjelaskan bahwa landasan religius pendidikan ialah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan agama adalah membentuk pribadi seutuhnya yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Urgensi agama bagi landasan pendidikan. Urgensi dalam bidang agama bagi pendidikan dapat berkaitan dengan pentingnya memperkenalkan dan memahami nilai-nilai agama dalam proses pendidikan. Agama dapat memberikan kerangka nilai yang penting dalam membentuk karakter, moral, dan etika para siswa. Urgensi ini menekankan pentingnya memperkenalkan prinsip-prinsip agama secara seimbang dan inklusif dalam kurikulum pendidikan. Dengan memahami landasan nilai agama, siswa dapat mengembangkan pemahaman tentang pentingnya keadilan, toleransi, empati, dan sikap yang baik terhadap orang lain. Ini membantu menghasilkan generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Implementasi agama dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan agama atau studi agama. Banyak negara memiliki mata pelajaran khusus yang disebut pendidikan agama di sekolah mereka. Yang kedua, perayaan dan upacara agama. Sekolah-sekolah yang mungkin merayakan hari-hari raya agama tertentu mengadakan upacara agama sebagai bagian dari pendidikan. Yang ketiga, ada etika dan moral dalam pengajaran. Banyak guru memasukkan prinsip-prinsip etika dan moral yang berasal dari nilai-nilai agama dalam pengajaran mereka. Yang keempat, ada sekolah agama. Terdapat mata pelajaran khusus yang disebut pendidikan agama di sekolah. Beberapa negara atau wilayah memiliki sekolah agama di mana kurikulum mereka sangat didasarkan pada ajaran agama tertentu. Yang kelima, ada nilai dan etika agama. Bahkan dalam sekolah non-agama, nilai-nilai dan etika agama dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Tujuan dari implementasi agama dalam pendidikan yaitu pertama, meningkatkan pembahasan dan rasa hormat antar agama. Yang kedua, mengembangkan karakter dan moral pelajar berdasarkan nilai-nilai agama. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran agama. Yang keempat, mendukung tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsi agama dalam pendidikan sendiri sudah tercatat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan Pasal 1. Disebutkan, fungsi pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau mata kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pendidikan tidak semata-mata hanya berorientasi cita-cita pada intelektual saja, tetapi juga meliputi nilai-nilai ketuhanan, individual, dan sosial. Artinya, proses pendidikan di samping akan menuntut dan memancing potensi intelektual seseorang, juga menghidupkan mempertahankan unsur manusiawi dengan dirinya dengan landasan iman dan takwa. Agama sangat penting demi keberlangsungan kependidikan Indonesia, karena jika seseorang hanya pintar intelektualnya dan lemah agamanya, ditakutkan akan terjebak dalam ranah yang tidak baik. Dengan demikian jelas bahwa peran agama, terutama keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia, sangatlah penting bagi pemberdayaan manusia di Indonesia.